Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revando Rahmadian dengan NIM 2105941. Saya dari jurusan manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal kaji ulang tentang skedul anggaran. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk dua kuartal pertama di tahun ketiga. Yang A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semuanya ini penjualan adalah kredit. Nah, untuk kuartal tahun kedua, anggaran penjualan dalam unit, kuartal pertamanya yaitu 40.000, kuartal keduanya 60.000, kuartal ketiganya 100.000, kuartal keempatnya 50.000. Dan untuk kuartal tahun 3, kuartal pertama yaitu 70.000 dan kuartal 2-nya 80.000. Yang B, penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya pada tanggal 31 Desember tahun perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan satu unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Dan yang E, biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500. Untuk pembelian bahan baku, semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Yang diminta, susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. 1. Anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Oke, langsung saja kita jawab untuk yang pertanyaan nomor 1. Yang pertama itu anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Untuk kuartal tahun 2, anggaran penjualan dalam unitnya itu kuartal pertama $40.000, kuartal kedua $60.000, $60.000, kuartal ketiga $100.000, kuartal keempat $50.000 dan totalnya dalam per tahunnya itu $250.000. Harga jual per unitnya untuk kuartal pertama $8, semuanya sama. Untuk kuartal kedua $8, kuartal ketiga $8 juga, kuartal keempat $8, dan dalam tahunnya itu $8 juga. Nah, maka total penjualannya itu dapatnya dari anggaran penjualan dalam unit ini dikali dengan harga jual per unit. Maka total penjualan kuartal pertama itu $320.000, kuartal kedua $480.000, kuartal ketiga $800.000, kuartal keempat $400.000,
dan totalnya dalam satu tahun yaitu 2 juta dolar. Nah, berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Nah, untuk piutang usaha saldo awal, tadi kan di soal disebutkan bahwasanya perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65 ribu dolar dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Berarti tertagih pada piutang usaha saldo awalnya di kuartal pertama tahun tersebut. Nah, 65 ribu dolar. Nah, untuk penjualan kuartal pertama yaitu 320 dolar dikali 75%. Dan pada kuartal keduanya itu dikali dengan 25% seperti yang disebutkan pada soal tadi. Maka 320 ribu dikali 75% dapat 240 ribu dolar dan 320 ribu dikali 25% dapatnya 80 ribu dolar untuk pada kuartal kedua. Nah, ini totalnya dalam satu tahun. Nah, penjualan kuartal kedua itu 480 ribu dolar dikali dengan 70% dan dikali 480 dolar dikali dengan 25% untuk untuk kuartal berikutnya. Maka didapatkan hasil pada kuartal kedua itu 360 ribu dolar dan untuk yang eh, kuartal ketiganya dapat 120 ribu dolar. Ini totalnya dalam satu tahun. Nah, pada penjualan kuartal ketiga yaitu kan 800 ribu dolar dikali dengan 75% pada kuartal tertagihnya dan dikali dengan 25% pada kuartal selanjutnya. Maka dapatkan hasil pada kuartal ketiga yaitu 600 ribu dolar dan pada kuartal keempat yaitu 200 ribu dolar dan dalam satu tahun totalnya itu 800 ribu dolar. Nah, untuk penjualan kuartal keempat itu kan 400 ribu dolar dikali dengan 75% karena kita kan cuma sampai kuartal keempat. Maka dapatkan hasil yaitu pada kuartal keempat itu 300 ribu dolar. Dan maka penerimaan kasnya dapat kita totalkan pada kuartal pertama itu 305 ribu dolar. Kuartal kedua penerimaan kasnya 410 ribu dolar. Penerimaan kas pada kuartal ketiga itu 720 ribu dolar. Dan penerimaan kas pada kuartal keempat yaitu 500 ribu dolar. Maka totalnya dalam satu tahun itu 1.965.000 dolar. Untuk soal yang kedua itu anggaran produksi. Nah, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Nah, di sini ada kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3. Nah, untuk anggaran penjualan dalam unit pada kuartal pertama tahun 2 yaitu 40 ribu, kuartal kedua 60 ribu, kuartal ketiga 100 ribu, kuartal keempat 50 ribu, maka totalnya dalam tahun 2 yaitu 250 ribu. Nah, ditambah dengan persediaan akhir barang yang diinginkan. Maaf, sebelumnya ini juga adalah kuartal tahun 3. Pada kuartal pertama itu 70 ribu dan kuartal keduanya itu 80 ribu. Nah, selanjutnya itu ditambah persediaan akhir barang yang diinginkan. Pada kuartal pertama itu ditambah 18 ribu, kuartal kedua 30 ribu, kuartal ketiga 15 ribu, kuartal keempat ditambah dengan 21 ribu, dan dalam setahun ditambah dengan 21 ribu. Dan pada kuartal tahun ketiga, kuartal pertama itu ditambah dengan 24 ribu persediaan akhir barang yang diinginkan. Maka total kebutuhannya yaitu pada kuartal tahun 2
kuartal pertamanya itu 58.000, kuartal keduanya 90.000, kuartal ketiganya 115.000, kuartal keempatnya yaitu 71.000. Dan dalam satu tahun itu 271.000. Dan pada kuartal tahun ketiga yaitu total kebutuhannya pada kuartal pertama itu 94.000. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan persediaan barang jadi. Nah, pada kuartal tahun 2, persediaan barang jadinya kuartal pertamanya itu 12 dikurang 12.000, kuartal keduanya dikurang 18.000, kuartal ketiganya dikurang 30.000, kuartal keempatnya dikurang 15.000, dan dalam satu tahun itu dikurang 12.000. Eh, dan untuk kuartal tahun 3, pada kuartal pertamanya itu dikurang 21.000. Maka produksi yang dibutuhkan yaitu eh, pada kuartal tahun 2, yang kuartal pertama itu 46.000, kuartal keduanya 72.000, kuartal ketiganya itu 85.000, kuartal keempatnya 56.000, dan dalam setahun itu 259.000. Nah, untuk kuartal tahun 3, produksi yang dibutuhkan pada kuartal pertamanya itu 73.000. Nah, di sini kita itu 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya dan 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun 3. Untuk soal yang ketiga, yaitu berdasarkan anggaran produksi, maka bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Kuartal tahun 2. Nah, untuk produksi yang diperlukan ini dalam unit, yang pertama yaitu kuartal pertamanya itu 46.000, kuartal keduanya 72.000, kuartal ketiganya 85.000, kuartal keempatnya 56.000. Dan tahun 2 ini eh, totalnya itu 259.000. Dan untuk kuartal tahun 3, pada kuartal pertamanya itu 73.000. Nah, bahan baku yang diperlukan per unit ini dalam pon, semuanya dikali dengan 5 pon sesuai dengan soal. Dan maka didapatlah kebutuhan produksinya dalam pon itu 230.000 pada kuartal pertama, 360.000 pada kuartal kedua, 425.000 pada kuartal ketiga, 280.000 pada kuartal keempat, dan dalam tahun 2 totalnya itu 1.295.000 pon. Dan untuk kuartal tahun 3, pada kuartal pertamanya itu 365.000. Selanjutnya ditambah dengan persediaan awal bahan baku di dalam pon, yaitu 36.000 pada kuartal pertama, 42.500 pada kuartal kedua, 28.000 pada kuartal ketiga, dan 36.500 pada kuartal keempat. Maka dalam tahun 2 totalnya itu 36.500 juga ditambahkan persediaan awal bahan baku yang ponnya. Maka dapatlah total kebutuhannya pada kuartal pertama itu 266.000, pada kuartal kedua 402.500, pada kuartal ketiga itu 453.000, pada kuartal keempat itu 316.500, dan total dalam kebutuhan pada tahun 2 itu 1.331.500. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal bahan bakunya dalam pon, yaitu dikurang 23.000 pada kuartal pertama, dikurang 36.000 pada kuartal kedua, dikurang 42.500 pada kuartal ketiga, dan dikurang 28.000 pada kuartal keempat, dan dikurang 23.000 pada tahun 2. Maka bahan baku yang akan dibeli ini dalam pon yaitu 243.000 pada kuartal pertama, 366.500 pada kuartal kedua, 410.500 pada kuartal ketiga, 288.500 pada kuartal keempat, dan pada tahun 2 yaitu 1.308.500. Nah, selanjutnya itu
Biaya bahan mentah per pon. Tadi kan disebutkan yaitu eh, 0,80 dolar. Maka semua ini pada per kuartal dikali dengan 0,80 dolar. Maka eh, biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu pada kuartal pertama 194.400 dolar yang kuartal kedua 293.200 dolar, kuartal ketiga yaitu 328.400 dolar, dan kuartal keempat yaitu 230.800 dolar. Dan untuk tahun 2 totalnya itu 1.046.800.000 dolar. Katanya itu 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya ini dalam PON, dan 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3 itu yang dalam PON. Nah, berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Nah, untuk kuartal tahun 2, nah, pada utang usaha saldo awal kuartal pertama tahun 2 yaitu 81.500 dolar, seperti yang disebutkan pada soal tadi kan, bahwasanya eh, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 dolar untuk pembelian bahan baku. Nah, semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Tentu dibayar pada kuartal pertama tahun 2 ini. Nah, totalnya dalam tahun 2 yaitu 81.500. Nah, untuk pembelian kuartal pertama tadi pembeliannya kan 194.400 dolar. Nah, ini dikali dengan 60%, dapatlah pada kuartal pertama itu 116.640 dolar. Dan pada kuartal keduanya itu 194.000 dolar dikali dengan 40%. Nah, sesuai persyaratan yang di soal tadi, maka dapatlah di kuartal keduanya 7.760 dolar. Totalnya pada pembelian kota pertama pada tahun 2 yaitu 194.400 dolar. Pembelian kuartal kedua kan 293.200. Nah, dikali dengan 60%, maka dapat pada kuartal keduanya itu 175.920 dolar. Nah, selanjutnya dikali dengan 40%, maka yang 293.200 ini, maka dapatlah hasilnya pada kuartal ketiga itu 117.280 dolar. Maka pembelian kuartal kedua total tahun duanya yaitu 293.200 dolar. Nah, untuk pembelian kuartal ketiga kan 328.400 dolar. Nah, itu kan dikali 60% pada tahunnya. Maka dapat di kuartal ketiga ini eh, sebesar 197.040 dolar. Dan pada kuartal keempatnya yaitu sebesar 131.360 dolar. Dan maka total pembelian kuartal ketiga pada tahun 2 yaitu 328.400 dolar. Nah, pada pembelian kuartal keempat kan total pembeliannya 230.800 dolar dikalilah dengan 60%. Maka dapat pada kuartal keempatnya itu 138.480 dolar. Atau pembeliannya pada tahun 2 kuartal keempat itu 138.480 dolar. Maka total pengeluaran kas untuk tahun 1 100 untuk maaf
Untuk kuartal pertama itu $198.140. Untuk kuartal kedua $253.680. Untuk tahun 3 $314.320. Untuk kuartal keempat yaitu $269.840. Maka total pengeluaran kas pada tahun kedua itu $1.035.980. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai schedule anggaran. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.